Assalamualaikum, perkenalkan saya Dian Ardila SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 34, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Analisis isu yang akan saya angkat adalah seputar proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Dalam menganalisis isu, maka diperlukan suatu teknik analisis isu. Di sini, teknik analisis isu dimulai pada tahap pra-analisis atau identifikasi dan deskripsi isu, yang dapat dilakukan dengan kegiatan environmental scanning maupun metode pentahelix. Pada tahap selanjutnya adalah menapis isu. Di sini berguna untuk mengetahui isu mana yang mendesak untuk dipecahkan. Menapis isu dapat dilakukan dengan metode APKL, metode USG, maupun yang lainnya. Setelah isu yang mendesak untuk segera dipecahkan ditemukan, isu tersebut kembali didalami dan dianalisis kembali. Pada tahap ini dapat melalui diagram fishbone, diagram SWOT, mind map, dan lain-lain. Pendalaman dan analisis isu pada tahap ini berguna untuk mengetahui sebab dan akibat jika isu tidak segera dipecahkan. Tahap terakhir dari teknik analisis isu adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Pada tahap ini, isu akan dimasukkan ke dalam suatu tabel yang berisi alternatif pemecahan masalah, tahapan kegiatan, hal yang diharapkan, dan para pihak yang terkait. Identifikasi masalah dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di sini saya menemukan beberapa isu, di antaranya rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, keterbatasan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada tahap menapis isu, saya menggunakan metode USG, di mana dengan keterangan skor 1 tidak mendesak, 2 kurang mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Untuk isu rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, skor urgensinya 3, seriousness 4, growth 4 dengan total skor 11. Yang kedua, untuk rendahnya penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, skor urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4 dengan total skor 13. Untuk isu yang terakhir, rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, skor urgensinya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 5 dengan total skor 12. Nah, berdasarkan skor yang telah didapat, maka kita urutkan prioritas isu yang mendesak untuk segera dipecahkan. Berdasarkan penskoran, maka ditemukan bahwa rendahnya penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi prioritas pertama untuk segera dipecahkan. Selanjutnya, rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi prioritas yang kedua. Dan yang terakhir, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa menjadi prioritas yang ketiga. Berdasarkan analisis fishbone, maka ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya penggunaan media pembelajaran dalam PJJ. Di antaranya adalah faktor material, metode, dan mesin. Ini terdiri dari guru dan siswa terbiasa belajar tatap muka, kurangnya motivasi, kurangnya kemampuan dalam menguasai iptek, fasilitas yang belum memadai, lokasi yang belum memiliki koneksi internet yang baik, dan proses pembelajaran yang terlalu monoton. Berdasarkan analisis isu tadi, maka disusunlah suatu rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah rendahnya penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ,
Penyebabnya adalah guru dan siswa terbiasa belajar tatap muka, kurangnya motivasi, kurangnya kemampuan dalam menguasai iptek, proses pembelajaran yang monoton, fasilitas yang belum memadai, dan lokasi yang belum memiliki koneksi internet yang baik. Alternatif penyelesaian yang kedua adalah dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia sehingga dapat menunjang kegiatan PJJ. Tahapan setiap alternatifnya adalah melakukan pendataan terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Kemudian, melakukan seleksi terhadap fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah melakukan optimalisasi terhadap fasilitas-fasilitas yang dipilih. Nah, hal yang diharapkan adalah pengoptimalan fasilitas agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien yang menunjang kegiatan PJJ. Adapun para pihak yang terkait adalah guru, kepala sekolah, dinas terkait, dan pemerintah. Demikian penjelasan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya.